Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain dalam pembelajaran yang ke-6. Nah, di sini Uni dan teman-teman pentasnya akan segera dilaksanakan, di mana dalam pentas seni tersebut menyanyikan lagu Wajib Belajar. Coba kalian simak syair lagu Wajib Belajar di bawah ini, di mana wajib lagu belajar ini merupakan lagu dari Restu Narwan Sutarmas dan syairnya oleh Restu Narwan Sutarmas dan Hawinarno. Liriknya mulai dari mari kita laksanakan wajib belajar sampai dengan adil makmur sejahtera merata bahagia. Kalian bisa cari lagunya di YouTube dengan video-video antara lagu wajib belajar ya dari Restu Narwan Sutarmas ini. Nah, dalam lagu ini terdapat kalimat ajakan yang sudah kita pelajari di pembelajaran yang sebelumnya. Nah, jadi adakah kalimat ajakan dalam lagu itu? Coba garis bawahi kalimat ajakannya. Jadi kita mengulang kembali untuk pembelajaran kalimat ajakan ya. Dalam lagu syair lagu wajib belajar tadi, adakah kalimat ajakan? Nah, dimana kalimat ajakan kemarin kita pelajari ada kata ayo dan mari, serta diakhiri dengan tanda seru. Sekarang coba kalian perhatikan, kita cari ada kata mari atau ayo. Nah, ada ya, yaitu yang pertama adalah mari kita laksanakan wajib belajar. Kemudian ada lagi, ayo kita giatkan wajib belajar. Jadi itu adalah kalimat ajakan. Kemudian apabila dalam bentuk tulisan, kita tidak perlu ingat diakhiri dengan tanda seru. Nah, kemudian di sini ada musyawarah, merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Jadi bunyi sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan lambangnya adalah kepala banteng. Itu adalah sila keempat. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain, dimana ada yang dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Ada beberapa contoh penerapannya, yaitu yang pertama di sini ada berdiskusi tentang aturan permainan. Jadi kita diskusi dulu tentang aturan sebelum melakukan permainan. Kemudian ada lagi menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Jadi ada teman yang mau bermain kasti, bermain sepak bola, jadi berbeda-beda, tapi kita bisa saling menghargai dengan perbedaan pendapat tersebut. Nah, kemudian selain itu ada lagi di sini adalah menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Jadi diputuskan kalau mau main kasti, jadi kita harus menerima keputusannya dengan lapang dada karena dimusyawarahkan tadi ya. Dan ada lagi tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Jadi tidak perlu memaksakan kehendak saat membuat peraturan permainan. Kemudian di sini para siswa bergotong royong merapikan kelas, merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila kelima dan bunyinya? Jadi tadi sila keempat, sekarang kita ke sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Nah, sekarang kita belajar ke sila 5. Di sini ada beberapa contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah sila kelima Pancasila dengan bermain, yaitu ada berbagi makan dan minuman secara adil dengan teman. Jadi saling berbagi. Kemudian bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Jadi kita tidak boleh curang. Kemudian bergotong royong membersihkan tempat bermain. Nah, bergotong royong bareng teman-teman membersihkan tempat bermain. Setelah itu coba pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Yang pertama adalah gambar gotong royong membersihkan kelas, dan yang kedua adalah bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, kalau bermusyawarah tadi kita ke sila berapa? Ya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Kemudian gotong royong masuk dalam sila kelima. Kemudian sekarang kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar.
masih ada bilangan lagi nih dari yang terkecil terbesar ya. Biar tentunya kalian biar semakin bisa dalam memahaminya. Di sini ada 3 angka atau 3 bilangan ya. Yang pertama ada 481, kedua 357, dan yang ketiga adalah 531. Kemudian kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusan itu berbeda, maka langsung diurutkan. Kita lihat ratusannya dulu yang paling depan. Ada 4, 3, dan 5. Berarti berbeda ya. Yang pertama 4, kedua 3, dan ketiga 5. Coba kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang paling kecil yang mana? 4, 3, atau 5? 3 ya. Kita tulis dulu terlebih dahulu. 357. Kemudian yang kedua 481. Dan kemudian yang ketiga baru kita tuliskan 531. Nah, itu urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat dulu ratusannya. Ternyata ratusannya berbeda. Kemudian sekarang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Yang paling besar angka berapa? Ya, angka 5. Kita tuliskan dulu ya. 531, kemudian 481, dan yang terakhir adalah 357. Nah, itu urutannya dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian ada lagi di sini 671, 623, dan 654. Kita urutkan dulu dari kita lihat dulu angka ratusannya. Jika angka ratusan sama, maka kita lihat puluhannya, dan jika puluhannya berbeda langsung saja diurutkan. Kalau ratusannya sama ya, 600 semua. Dengan untuk puluhannya berbeda. Yang pertama ada 7, kedua ada 2, dan ketiga ada 5. Nah, karena puluhannya berbeda, jadi kita fokusnya ke puluhannya. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Paling kecil angka berapa? 7, 2, atau 5? 2. Berarti kita tulis dulu 623. Setelah 623, 654, dan yang terakhir 671. Setelah dari yang terkecil ke terbesar, kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita lihat dari yang terbesar itu angka 7, berarti kita tulis dulu 671. Setelah itu 654, dan yang terakhir 623. Nah, urutannya seperti itu ya, dari yang terkecil dulu ke terbesar, baru ke terbesar ke terkecil. Kemudian di sini ada bilangan lagi 127, 125, dan 129. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita lihat satuannya, dan jika satuannya berbeda langsung diurutkan. Untuk ratusannya sama, 100 semua ya. Baru puluhannya ternyata sama juga, 20. Nah, baru di sini kita melihat dari ratusannya ada 7, 5, 9. Nah, sekarang coba kita urutkan dari bilangan yang terkecil terlebih dahulu ya. Terkecil ke terbesar. Paling kecil berapa? 7, 5, atau 9? Nah, kita lihat ternyata yang paling kecil adalah 5. Kita tuliskan di sini. Ada 125. Setelah itu ada 127. Dan yang paling akhir adalah 129. Setelah kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Paling besar adalah angka 9. Kita tuliskan 129. Kemudian 127 dan 125. Nah, anak-anak, mungkin itu untuk pembelajaran yang ke-6 ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk dalam subtematik ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.